Agar lebih semangat dalam membuat konten, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang Mari Belajar Quran Surat Al-Ma'un, kelas 5 semester genap. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku telah ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan tambahkanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini sesuai dengan kompetensi dasar aspek pengetahuan 3.1 memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, aspek keterampilan 4.1 membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan baik dan tartil. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Al-Ma'un dengan baik dan tartil. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan hukum tajwid Quran Surat Al-Ma'un. Sebelum kita ke materi pembelajaran, kita sholawatan dulu yuk. Kita mulai ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah, kita mulai materinya. Yang pertama, kita kenalkan dulu apa itu surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Nama surat Al-Ma'un diambil dari kata Al-Ma'un yang terdapat pada ayat ke-7. Surat ini merupakan surat yang ke-107, terdiri dari 7 ayat. Tergolong ke dalam surat Makkiyah. Mengapa? Karena turunnya di kota Mekah. Isi pokok surat Al-Ma'un adalah mengenai orang-orang yang mendustakan agama. Nah, anak-anak, supaya mudah diingat, ada tepuk surat Al-Ma'un. Yuk kita bareng-bareng ya. Tepuk surat Al-Ma'un artinya barang berguna. Surat ke-107, jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekah, tergolong surat Makkiyah. Bunyinya, nah ada yang tahu tidak bunyinya seperti apa? Yuk kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita ulangi sekali lagi ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita ulangi sekali lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita ulangi sekali lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Kita ulangi ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kita ulangi sekali lagi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kita lanjutkan ayat yang ke-6 ya. Alladzina hum yura'un. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Kita ulangi sekali lagi. Wa yamna'unal ma'un. Nah, bagaimana tadi kita sudah membaca surat Al-Ma'un. Tentunya banyak yang harus kita perhatikan, terutama hukum tajwidnya. Hukum tajwid pada surat Al-Ma'un, nah begini penjelasannya. Di Quran surat Al-Ma'un banyak sekali hukum bacaan atau hukum tajwidnya. Akan tetapi guru akan memberikan satu contoh dalam per ayatnya. Kita lihat ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, pada lafaz yang bergaris bawah, hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Kenapa sih disebutnya alif lam syamsiyah? Karena huruf lam bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya memasukkan huruf lam ke dalam huruf dal. Jadi bukan bildin, tapi biddin dimasukkan. Kemudian kita lihat pada ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Hukum bacanya adalah mad arid lisukun, di mana huruf mad, alif, waw atau ya bertemu dengan wakof sehingga harus terhenti. Nah, cara membacanya dibaca panjang 2-6 harakat. Kemudian ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ada lafaz yang bergaris bawah, hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Kenapa? Karena huruf ain bertemu dengan huruf alif. Nah, dibacanya panjang 2 harokat. Lanjut kita lihat di ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Nah, yang digaris bawahi itu termasuk idgham bila guna. Mengapa? Karena dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya, dibacanya memasukkan suara nun sukun atau tanwin sepenuhnya ke huruf lam tanpa disertai dengan dengung. Berikutnya
Contoh hukum bacaan pada ayat kelima. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, yang sesuai yang di garis bawah, hukum bacaannya adalah ikhfa. Kenapa? Karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf shad. Cara membacanya ditahan 3 harokat. Nah, kita lihat lagi contoh yang ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un. Nah, hukum bacaan sesuai yang digarisbawahi adalah idhar syafawi. Hukum bacaan mim sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya, huruf mim dibaca jelas. Kita lihat ayat yang ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Itu ada alif lam komariah. Huruf lam sukun lam bertemu dengan huruf mim, dibaca 2 harokat. Nah, tadi anak-anak sudah membaca dan juga mengenal hukum bacaan tajwidnya. Apakah anak-anak sudah lancar dalam membaca Quran surat Al-Ma'un? Tentunya harus banyak berlatih. Mengapa? Karena agar kita dalam membaca Al-Quran dengan baik dan tartil. Itu kepada anak-anak, jangan lupa untuk terus belajar membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Baiklah, setelah kita belajar Quran surat Al-Ma'un, guru akan memberikan lembar kerja peserta didik ya, sebagaimana bahan refleksi pada pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak memahami atau tidak terkait bacaan surat Al-Ma'un? Di sini Bu Guru memberikan 2 tugas. Yang pertama, anak-anak tinggal menyebutkan ayat keberapa. Yang kedua, anak-anak tinggal memasangkan lafadz beserta dengan huruf Latinnya. Semangat ya! Oke anak-anak, cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi anak-anak semuanya. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang menulis dan menghafal Quran surat Al-Ma'un. Nanti anak-anak di rumah mencari materi dulu di YouTube ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini marilah kita bersama-sama menutup pertemuan hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.